Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Fika Azira dari kelas 2 GAMR dengan NPM 2541067. Perkenalkan, nama saya Eka Maulia Putri dari kelas 2 GAMW dengan NPM 2541359. Perkenalkan, nama saya Marsha Kartika Putri dengan NPM 2541298 dari Prodi Manajemen dengan kode kelas 2GA-MS. Pada video UAS mata kuliah kewarganegaraan kali ini, kami akan membahas salah satu permasalahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di era digital, yaitu cyberbullying. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat, membagikan aktivitas, dan berinteraksi dengan banyak orang hanya melalui internet. Namun, di balik kemudahan tersebut, ruang digital juga memiliki berbagai permasalahan. Salah satunya adalah ketika seseorang menggunakan media sosial untuk menyakiti, mempermalukan, atau merendahkan orang lain. Nah, sebenarnya apa itu cyberbullying? Apa dampaknya dan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai warga negara di ruang digital? Cyberbullying secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi atau ruang digital. Cyberbullying bisa terjadi melalui berbagai platform seperti media sosial, aplikasi pesan, forum online, bahkan platform permainan. Bentuknya juga bermacam-macam, misalnya memberikan komentar yang menghina, menyebarkan informasi atau foto seseorang untuk mempermalukannya, mengirim pesan yang mengintimidasi, atau mengajak orang lain untuk ikut menyerang seseorang di media sosial. Yang membuat cyberbullying menjadi persoalan serius adalah karena tindakan tersebut terjadi di ruang digital yang jangkauannya sangat luas. Satu komentar atau unggahan bisa dengan cepat dilihat, disebarkan, dan diketahui banyak orang. Sebagai contoh, kita bisa melihat situasi ketika seseorang mengunggah foto atau video di media sosial, kemudian mendapatkan komentar yang merendahkan penampilan, kemampuan, atau kehidupan pribadinya. Awalnya mungkin hanya satu komentar, tetapi kemudian orang lain ikut memberikan komentar negatif, bahkan ada yang menyebarkan kembali unggahan tersebut untuk menertawakan orang yang bersangkutan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tindakan yang awalnya terlihat sederhana dapat berkembang menjadi cyberbullying ketika dilakukan untuk merendahkan atau menyerang seseorang. Selanjutnya yaitu ada penyebab dari cyberbullying. Salah satu penyebabnya adalah karena orang merasa lebih berani ketika berkomunikasi melalui layar. Ketika tidak berhadapan langsung dengan orang yang menjadi sasaran, seseorang terkadang lebih mudah mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan dia katakan secara langsung. Selain itu, ada juga yang menganggap komentar negatif sebagai candaan, padahal sesuatu yang dianggap lucu oleh satu orang belum tentu dianggap lucu oleh orang lain. Cyberbullying juga bisa terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan perhatian, mengikuti orang lain, atau sekadar ikut-ikutan memberikan komentar tanpa memikirkan dampaknya. Selanjutnya yaitu ada dampak dari cyberbullying. Cyberbullying tidak berhenti hanya pada komentar di layar. Tindakan tersebut bisa memberikan dampak kepada orang yang menjadi korban. Korban dapat merasa malu, tertekan, kehilangan rasa percaya diri, takut menggunakan media sosial, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa cyberbullying adalah sesuatu yang sepele hanya karena dilakukan melalui internet. Apa yang kita tulis di layar tetap dapat memberikan dampak nyata kepada seseorang. Padahal dampaknya bisa sangat serius. Satu ketikan jempol mungkin cuma butuh 3 detik. Tapi buat yang menerima, itu bisa jadi gema di kepala selama bertahun-tahun. Bisa merusak tidur, menghancurkan rasa percaya diri,
bikin seseorang merasa sendirian, bahkan di kamarnya sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan cyberbullying dengan mata kuliah kewarganegaraan. Kewarganegaraan di era digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana seseorang menjadi warga negara di kehidupan nyata, tetapi juga bagaimana seseorang bersikap ketika berada di ruang digital. Di media sosial, kita memang memiliki kebebasan untuk berpendapat, tetapi kebebasan tersebut tetap harus disertai dengan tanggung jawab. Artinya, kita tidak bisa menggunakan alasan bebas berpendapat untuk menghina, merendahkan, atau menyerang orang lain. Sebagai warga digital, kita perlu memahami bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan di internet memiliki konsekuensi. Ketika memberikan komentar, membagikan informasi, ataupun membuat suatu unggahan, kita perlu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Nah, sikap yang seharusnya kita bangun adalah menghargai perbedaan, menjaga etika dalam berkomunikasi, tidak menyebarkan konten yang merugikan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi, menjadi warga digital baik bukan berarti kita tidak boleh berpendapat. Kita tetap boleh menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita kembali ke contoh kasus sebelumnya, kita bisa melihat bahwa masalahnya bukan hanya terletak pada satu komentar negatif. Ketika komentar tersebut kemudian diikuti oleh banyak orang, dampaknya menjadi lebih besar terhadap orang yang menjadi sasaran. Disinilah pentingnya kesadaran sebagai warga digital. Nah, sebelum ikut berkomentar atau menyebarkan suatu konten, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah yang saya lakukan itu benar-benar perlu? Apakah komentar saya dapat menyakiti orang lain? Dan apakah saya akan tetap mengatakan hal yang sama jika berhadapan langsung dengan orang tersebut? Nah, pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu kita lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying? Nah, pertama, berpikir sebelum mengunggah atau berkomentar. Kedua, tidak ikut menyebarkan atau memperkuat konten yang merendahkan seseorang. Ketiga, jika melihat tindakan cyberbullying, kita dapat memberikan dukungan kepada korban dan juga menggunakan fitur pelaporan yang tersedia di platform. Keempat, kita perlu membiasakan komunikasi yang lebih sopan dan menghargai orang lain, meskipun kita memiliki pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir, kita harus memahami bahwa penggunaan media sosial bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab.